Selamat datang kembali di channel Overnight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga saham-saham dari sektor finance terutama bank-bank besar. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,02% ke harga 7.082. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 9,1 triliun. Tutupannya di 7.083 naik 1 poin dan ya menurut saya belum cukup menarik dan terlihat memang transaksi kembali kecil ya hari ini di bawah 10 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG sudah lama saya tidak analisa dan mulai hari ini akan kembali menganalisa saham-saham per sektor setiap harinya. Jadi gimana untuk ISG? ISG kalau belum tembus 7.200 belum aman. Ya, bisa masih pola dead cat bone kalau indikasinya atau kembali turun di bawah 6.950. Pokoknya hati-hati untuk ISG kalau sampai jebol 6.950 minggu ini atau minggu depan. Kalau mau bagus, ya minggu ini harusnya sudah di atas 7.200. Berarti ada potensi kalau memang mau naik ya 1% lebih. Itu ya untuk ISG. Saham pertama BBNI yang ditutup di harga 4.360 terkoreksi 1,58%. Langsung saja ke teknikalnya luar biasa nih. BBNI gagal menembus 4.600 dan jebol kembali. Tapi view saya mudah-mudahan benar. Kalau melihat time frame weekly-nya BBNI itu lagi sideways lagi dalam pembentukan support resisten yang cukup lebar. 4.200 support resistennya 5.800 ya, tapi ada resisten minor 5.000. Itu kalau dilihat dari time frame weekly atau mingguan. Nah, kalau di time frame monthly terlihat ada candle 3 black crow. Mestinya Januari kalau memang mau bagus ya ada potensi rebound ya, kalau bisa 5% 10% itulah 4.800-an. Kalau di time frame daily hari ini kembali turun, tapi sepertinya turun terbatas. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya sudah golden cross walaupun ya belum kuat. Kondisi sekarang itu kalau Bapak Ibu mau trading ya, ini kalau mau trading jangka pendek jangan sampai jebol 4.200. Jebol itu kalau menurut saya mau jual dulu kalau untuk trading jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu trading jangka menengah ya boleh di hold. Karena kalau Bapak Ibu lihat dia udah turun cukup dalam. Bahkan dari resisten sideways-nya dia turun sekitar 20% kalau nggak salah nih. Tuh ya, sekelas BBNI turun 26% itu menurut saya cukup besar. Tinggal tunggu waktu lah. Ya asal sabar. Yang punya di harga 5.000 di bawah 5.000 tuh mestinya ya 1-2 bulan ke depan mudah-mudahan bisa profit ya untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup dengan 5.600 terkoreksi 1,32%. MRI waduh gagal juga ya bertahan di atas 6.000. Nah ini di level yang harus juga dia rebound. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat time frame weekly-nya itu ada double top view yang sangat jelas. Kalau sampai jebol 5.400 5.500-nya double top terkonfirmasi, peluang besar. Hati-hati ya karena turunnya itu bisa cukup dalam. Apa yang menjadi sentimen kita lihat ke depannya. Tapi kalau nggak ada sentimen sih kemungkinan besar keterlaluan lah kalau sampai turun di bawah 3.500. Turun hampir 50% ya keterlaluan lah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hitung dari atasnya ini dia udah turun 25%. Ya jelek-jeleknya turun ya. Kalaupun turun ya mungkin ke ya 4.500 maksimalnya. Ya masa sih turun 20% lagi, keterlaluan menurut saya ya. Tapi namanya market apapun bisa terjadi. Tapi ya itu kalau pandangan saya 4.400 4.500 average down yang nyangkut atas. Ya tinggal itu karena double topnya ini sangat jelas, sangat kuat. Kalau sampai jebol udah potensi terkonfirmasi. Tapi kemungkinan turun sampai sesuai dengan targetnya kecil. Kalau menurut saya kalaupun jebol dan turun maksimal 4.500. Terus sideways dulu baru kemudian dia bangkit lagi. Ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti.
untuk BMRI. Itu aja dulu. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 4030 terkoreksi 1,7%. BBRI juga terlihat sangat jelas pola yang pertahanan shoulder dengan target penurunan kalau terkonfirmasi dalam banget tuh bisa di bawah 2000, tapi dengan kondisi sekarang mungkin nggak di bawah 2000. Kalau menurut saya 50% turun kecil kemungkinan. 50% apa 30% ya? 50% ya, kecil lah kemungkinan kalau turun segitu ya. Untuk BBRI saat ini jelek-jeleknya mana sih kalau turun? Kalau menurut saya turunnya sekitar 10% lagi kalaupun turun, karena BBRI sudah turun juga dalam ya. Jadi ya harusnya kalau ternyata jebol 4000, Bapak Ibu press down aja, sabar tunggu. Ya, di 3500 3600. Nih kita lihat time frame bulanan. Bapak Ibu perhatikan. Nih kita hapus. Kopit turun dalam, naik dia dari bottom berapa nih? 100%. Terus koreksi turun lagi. Dia naik dari bottom 68%. Nah, ini ya mestinya juga bisa naik cukup tinggi, paling enggak ya 6000 lagi lah. Kita lihat ya. Jadi gimana nih kalau nyangkut di BBRI? Sabar. Tinggal Everest Down. Gimana strategi Everest Down? Kalau Bapak Ibu tertarik, bisa join di external community YouTube ya, pilih yang pro trader. Di situ ada video yang bisa Bapak Ibu untuk cara Everest Down saham-saham fundamental bagus dan saham-saham Big Bang. Ya, Bapak Ibu lihat view-nya BBRI ini setiap tahun atau per 3 tahun terus naik, jarang turun. Dan sekarang dia itu sudah turun dari puncaknya 37%. Waktu Covid kita hitung dia turun 54%. Jadi kalau dihitung-hitung nih, kalau 3 berapa dia turun tadi? 37%. Terus yang waktu Covid 54. Jadi kita anggap just se-Covid lah turunnya. Se-Covid berarti masih bisa turun 17% lagi, ya udahlah 17%, coba hitung 17%. Ya sekitaran 3500 3400 itu. Beda dengan Telkom. Telkom nih kalau Bapak Ibu invest dari semenjak 2020 malah balik BP ya. Nah, kalau Big Bang itu kan sudah terlihat terus naik ya, memang ada koreksinya tapi habis itu kembali naik. Itu aja dulu untuk BBRI. Kalau menurut saya untuk Big Bang, BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, Bapak Ibu nggak perlu pakai stop loss, sabar tunggu aja. Kalau ada dana Everest Down, ya harusnya tetap profit tahun ini untuk Bapak Ibu yang Everest Down kalaupun nyangkut di atas 5.600. Itu aja untuk BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.525 terkoreksi 1,5%. BBCA lihat Bapak Ibu perhatikan. Di monthly-nya juga terlihat terus naik. Bahkan dia ini dari semenjak Covid itu udah naik 120%. Ya 4 tahun. Dan kalaupun Bapak Ibu beli dan simpan selama 4 tahun 5 tahun ya, 5 tahun 2020, Bapak Ibu sudah dapat dengan kondisi harga sekarang ya 92%. Dimana cari investasi, duduk beli diam dapat 92% 5 tahun. Dirata-ratakan berarti setahunnya itu sekitar 20%. Ya sekitaran 18 sampai 20%. Dan juga Bapak Ibu hitung juga jangan lupa dividennya. Dividennya itu sekitar 2%. Ini bahkan besar nih. Dividennya ada pernah 4%. Terus berapa lagi? Habis itu 2%. Ya. Jadi anggap aja 2% lah dividen BBCA. Selama 5 tahun Bapak Ibu dapat 10% tambah 92%, 100%. Uang Bapak Ibu bertumbuh. Nah, itu enaknya kalau sektor finance. Bapak Ibu kalau nyangkut nggak perlu takut, nggak perlu risau, sabar tunggu. Khusus untuk Big Bang, ya. Kalau gitu kenapa
Borneo Trader cut loss juga kalau buat trading plan. Ya itu kan namanya trading jangka pendek. Kalau trading ibaratnya Bapak Ibu dibeli, tunggu nggak bisa buat trading plan. Cuman taunya beli saham, ya udah beli Big Bang. Tunggu aja. Pasti nantinya naik lagi. Itu ya, lihat historinya aja nih, terus naik. Untuk BBCA, jadi BBCA kita lihat time frame daily. Daily dia sudah jebol 9.800-nya, sangat mungkin kalau menurut saya bisa turun 5% lagi atau 6% ke 9.000. Ya, itu harus dijaga. Ini kalau Bapak Ibu lihat sudah jelas pola double topnya dikonfirmasi dead cat bone. Mana itu pola double top dan dikonfirmasi dead cat bone? Nah ini. Ya, ini double top, ini naik, turun, dead cat bone. Hitung aja ini. Sesimpel itu loh. Indikasi arah. Tuh. Ya. Ya, jadi kita bikin offset sedikit ke 9.000 arah BBCA. Itu aja. Lanjut, BBTN yang ditutup di harga 1955 terkoreksi 0,43%. Langsung saja ke tekniknya. BBTN hati-hati, bisa pola dead cat bone kalau dia jebol 1100. Ingat aja itu, kalau mau bagus maksimal minggu depan BBTN ya harus tembus 1200. Kalau minggu depan tembus 1200, apalagi bagusnya kalau bisa minggu ini, menarik. Siap-siap bangkit. Ya nggak usah muluk-muluk dulu, targetnya ya 1300-1350 BBTN. Itu aja. Lanjut, BDMN yang ditutup di harga 2570 terkoreksi 0,38%. Asing, nggak ada jual. Langsung saja ke tekniknya. BDMN sama BDMN nih kalau jebol 2500 udah downtrend. Ya, Bapak Ibu mending, kalau menurut saya mending jual dulu. Kalau dijebol 2500 ya paling maksimal 4% cut loss, mending cut loss, nanti tinggal incar bottom kalau mulai reversal. Tapi kemungkinan besar bertahan BDMN. Kalau minggu ini bisa tembus 2600, bagus. Ya, targetkan minggu ini ya. Minggu ini berarti 3 hari ke depan masih bisa peluang. Kalau tembus 2500, kalau tembus 2600 ya udah siap-siap bangkit untuk BDMN. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 2580 menguat 1,17%. Asing, gak ada jual beli. Oh, belum dibuka. Arto bagus. Arto 2400 jadi support kuat, gak perlu pakai 2200. Support kuatnya itu 2400. Kalau nggak itu pola dead cat bone. Ya, ini dia kembali ke atas trend line, downtrendnya cukup bagus. Harga sekarang harga tanggung. Gimana melihatnya, gimana indikasinya, gimana cara belinya di harga tanggung. Karena ya kalau kita swing trader menunggu dekat support kuat 2400, 2450 yang kemungkinan besar nggak dikasih kan. Gimana caranya beli di area tengah-tengah atau melihat buying power? Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa belajar di kelas scalping. Karena scalping Borneo Trader itu bisa di saham third liner, gorengan, bahkan di saham-saham big cap, saham-saham seperti Arto juga bisa melihat buying power. Gimana caranya itu ada Bapak Ibu pelajari di grup swing, di grup scalping. Kalau tertarik, link tree di deskripsi. Kalau Bapak Ibu mau join di grup swing trader secara gratis ya, Bapak Ibu coba dulu secara gratis di grup swing. Itu tinggal punya akun Stockbit, masukkan kodenya R41778 external community Stockbit. Nah, kalau Bapak Ibu cocok dengan trading plan, gaya trading saya, pilih-pilihan saham saya, Bapak Ibu bisa join di grup scalping. Yaitu grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa join. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, punya sekuritas lain, sudah nyaman, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader Borneo Trader dengan berbayar. Link tree di deskripsi. Seperti hari ini kami dapat di Adro. Ya. Adro bukan Arto, tapi Adro. Nah, tapi nanti saya analisa saham-saham batubara setelah video ini. Ya. Itu aja dulu untuk Adro. Untuk Arto, peluang besar kalau masih bisa naik karena MACD-nya golden cross. Dan Bapak Ibu lihat ada
bullish divergent, harga sahamnya turun, MACD-nya naik dan sudah golden cross. Ya, harusnya menarik. Targetnya kalau jalan 2800 minimal di Januari. Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di 905 menguat 1,1%. BTPS disupport harus rebound 880 jebol itu. Nih kita pakai 880 aja, turunin aja. Nah 880 jebol udah downtrend, buang aja. Dah. Dan sekarang ke 880 ya paling 3% 4% kan loss. Kalau dia minggu depan atau minggu ini bisa tembus 980 itu bagus, bisa uptrend. Kita lihat ya. Kemungkinan besar BTPS masih akan sideways. Jadi kalau ada indikasi sideways, Bapak Ibu bisa belinya di support, jual dekat-dekat resisten untuk BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di 1325 sama harga penutupan hari sebelumnya. NISP ada peluang bangkit di Januari, mudah-mudahan risknya kecil. 1300 support harus dijaga paling 3% cut loss-nya kalau Bapak Ibu ya mau ya cut loss saja kalau dia jebol 1300 karena sinyal dead cat bond-nya juga besar kalau jebol 1300 NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di 1740 sama harga penutupan hari sebelumnya. BNGA bisa sinyal dead cat bond bisa ya kalau dia jebol 1670. Kalau mau lebih aman kita lihat minggu ini kalau dia tembus 1800-nya baru menarik. Harga sekarang boleh beli nggak ya? Boleh. Cicil boleh nggak sampai 1670? Boleh. Tergantung Bapak Ibu. Boleh nggak nanti kalau saya lebih konfirmasi dia tembus 1800 baru beli? Silakan. Kenapa? Karena ini alasannya kalau dia tembus 1800 berarti dia mematahkan trendline downtrendnya dan ya mestinya ada potensi lanjut target 2000. Ada potensi upset 10%. Lumayan gak? Lumayan. Ya kita lihat aja 1, 2, 3 hari ke depan. BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup dega 2690 terkoreksi 0,73%. BRIS saat ini gagal juga ya. Nih gambaran saya waktu itu dia mencoba break 3000 namun gagal dan turun. Pola dead bond ada peluang bisa ada peluang ya, hati-hati untuk BRIS. Kalau BRIS ini 2650 jebol udahlah siap-siap downtrend ya. 2650 lanjut downtrend tapi mudah-mudahan nggak jebol 2650 nya ya. Dari harga sekarang ke 2650 itu berarti sekitar berapa tuh? 3% ya, 2%. Ya udah buang aja, nggak usah mikir lama. 2580 bukan 2580, 2600 bisa buang atau 2590 untuk BRIS ya. Itu aja dulu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.